Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudari yang semoga dimuliakan oleh Allah. Kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai ayat yang ke-18 ya, ayat yang ke-18, betul? Jadi kita kemarin kan baru mulai ayat yang kan dimulai dari ayat ke-16 kalau tidak salah. Atau kita ulangi lagi aja. Mulai dari ayat 16 ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minhum may yastami'u ilaik hatta idza kharaju min 'indik qalu lil ladzina utul ilma madza qala anifa. Ulaika alladzina taba'allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Di antara mereka ada yang mendengarkan ucapanmu, hingga jika mereka keluar dari sisimu, mereka berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu. Apa katanya tadi? Mereka itulah orang-orang yang Allah kunci mati hati mereka, dan mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka. Kita kan mulai dari sini kan kemarin? Ya, di antara mereka yang ada orang yang mendengar ucapanmu. Mereka ini siapa? Di antara mereka orang munafik ya, orang kafir dari kalangan munafik. Orang munafik ada yang mendengar, di antara orang munafik ada yang mendengar ucapanmu. Dalam apa? Dalam khutbah Jumat atau apapun ya. Ada yang dengar gitu. Kata Imam Al-Mahalli, wahumul munafiqun, yaitu orang-orang munafik. Jadi orang munafik dengar Nabi ceramah, dengar Nabi khutbah ya. Lalu setelah mereka mendengar, ketika mereka keluar dari sisimu, mereka setelah mendengar khutbah, mendengar apa? Mereka bertanya atau berkata kepada orang-orang yang diberi ilmu, yaitu para sahabat, ulamanya para sahabat, di antaranya Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas. Mereka bertanya kepada para sahabat itu, apa yang dikatakan ia? Apa yang dikatakan dia tadi? Maksudnya, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini pertanyaan untuk apa? Ngejek, bukan untuk minta tahu Bapak ya. Karena kalau misalkan ada orang yang dengar seorang guru menyampaikan ilmu, lalu dia tidak paham, lalu keluar dari situ nanya ke orang, apa maksudnya? Boleh seperti ini? Boleh ya. Tapi kalau dalam rangka ngejek, mencemeeh, nah inilah yang tercela. Inilah yang terjadi pada orang-orang munafik. Mereka bertanya untuk ngejek, bukan untuk cari tahu. Ya, bukan untuk mengamalkan. Nah, kalau para sahabat, mereka bertanya kepada Nabi atau kepada siapapun, tujuannya untuk apa? Cari tahu, titik. Cari tahu dan mengamalkannya ya. Bukan sekedar menambah pengetahuan, wawasan lalu tinggal, enggak begitu ya. Lalu berikutnya, jadi di antara orang-orang munafik ada yang mendengar ucapan Nabi dalam majelis ilmu, dalam khutbah Jumat, hingga jika mereka keluar dari situ, mereka bertanya kepada para ulama dari kalangan sahabat, apa yang dia katakan tadi? Maka Allah pun berfirman, ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Mereka itulah orang-orang yang Allah kunci mati hati mereka. Gara-gara apa? Bil kufur, gara-gara kekafiran. Wattaba'u ahwa'ahum, dan mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka fin nifaq, kata Imam Al-Mahalli, yaitu dalam kemunafikan. Jadi orang yang punya sifat munafik berarti mengikuti hawa nafsu ya. Kadang datang sini A, ke sini B. Kadang di hadapan ngomongnya A, belakang B. Nah, ini berubah-berubah. Orang munafik ini karena ngikuti hawa nafsu ya. Nggak mungkin karena ngikuti wahyu apa ya.
Orang beriman tuh ucapannya nggak berbeda. Di depan A, di belakang juga A. Bukan di depan A, di belakang B. Makanya Ibnu Umar pernah ditanya tentang orang-orang yang kalau ketemu ini penguasa berkata begini, di belakang beda lagi. Maka apa ini? Kata Ibnu Umar, kami menganggap di zaman Nabi itu sebagai kemunafikan. Jadi bertemu penguasa ngomongnya A, nanti di belakang B. Nah, nggak boleh seperti itu. Seorang muslim sejati tidak beda antara ucapan dengan keyakinannya. Kecuali kalau nyawanya terancam, lain lagi. Ya misalkan seorang dipaksa untuk mengucapkan kata-kata kekafiran. Kalau tidak saya bunuh kamu. Akhirnya dia mengucapkan kata-kata kekafiran. Padahal hatinya tidak sama dengan apa yang diucapkan. Boleh tidak? Boleh, selinis. Ya, tapi yang jadi masalah, ada sebagian orang dalam keadaan tidak terancam nyawanya, tidak terancam hartanya, dia ngomong di depan A, di hatinya sebenarnya B. Nah, ini yang seperti ini kemunafikan. Nggak boleh ya. Termasuk di hadapan penguasa. Ya, Ahlus Sunnah memuliakan penguasa. Kita tidak boleh menjatuhkan penguasa, merendahkannya. Tapi bukan berarti pula menjilat penguasa. Nggak boleh menjilat penguasa. Jadi penguasa melakukan kemungkaran, oh iya betul Pak. Istilahnya asal Bapak senang. Pernah dengar Bapak? Ungkapan asal Bapak senang. Apapun yang dikatakan Bapak, oh saya senang. Wah, nggak boleh begitu. Nggak boleh menjilat ya. Kalau salah. Ya tentu saja ketika menyampaikannya dengan bijak, dengan lemah lembut di hadapan penguasa. Karena berkata kepada penguasa beda dengan berkata kepada orang biasa. Kalau berkata kepada penguasa berarti berkata kepada orang yang punya kedudukan. Tentu bicaranya harus diperbaiki lagi ya. Ya sama begini Bapak. Kalau kita ngomong kepada teman yang satu seusia dengan orang yang lebih tua, sama tidak cara bicaranya? Tidak kan? Harus dibedakan Bapak ya, nggak boleh sama orang lebih tua seakan-akan seperti teman sendiri. Nah ini bukan kepada orang yang punya jabatan, kan? Itu aja harus beda, apalagi sama orang yang punya jabatan ya. Ustaz, tapi ini penguasanya zalim, walaupun zalim, tetap sampaikan apa adanya ya. Kalau salah, kalau benar, benar. Jangan salah dibenarkan, benar disalahkan ya, demi menjilat gitu ya. Haram gitu. Nah itu, jadi di antara orang munafik ada yang mendengar ucapanmu, jika mereka keluar dari sisimu, mereka bertanya kepada para sahabat yang mempunyai ilmu, apa yang dia katakan tadi, apa yang dikatakan Muhammad tadi. Mereka itulah orang-orang yang Allah kunci mati hati mereka, dan mereka telah mengikuti hawa nafsu mereka. Itu keadaan orang munafik. Adapun orang yang berbeda dengan mereka, walladzina ihtadaw zadahum hudaw wa atahum taqwahum, dan orang-orang yang mendapatkan petunjuk, Allah tambahkan kepada mereka petunjuk, dan Allah berikan kepada mereka ketakwaan mereka. Dan orang-orang yang dapat petunjuk, maksudnya orang beriman dapat petunjuk kan? Nah, ketika mereka dapat petunjuk lalu nerima, Allah tambah lagi petunjuk kepada mereka. Nah, ini kaidah yang disebutkan para ulama, balasan atas suatu kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Ya Bapak ya. Jadi kalau kita sudah mengetahui kebaikan, kita mengamalkannya, nanti kita dapat balasan untuk apa? Melakukan kebaikan yang lain setelahnya. Sebagaimana balasan atas keburukan adalah keburukan setelahnya. Kalau ada orang melakukan maksiat nih, lalu tidak segera tobat, maka nanti akan melakukan maksiat yang lain, yang terus makin jauh. Nah itu Bapak. Nah kita kembali, dan orang-orang yang dapat petunjuk, yaitu orang-orang beriman, Allah tambahkan kepada mereka petunjuk, dan Allah memberikan kepada mereka ketakwaan. Maksudnya apa? Alhamahum ma yattaquna bihin nar. Allah memberikan ilham kepada mereka untuk melakukan apa yang akan melindungi mereka dari neraka. Artinya apa? Allah akan memberikan petunjuk, ilham. Oh ini perbuatan ini maksiat, saya jauhi. Oh perbuatan ini haram, saya jauhi. Nah ini Bapak ya.
Ini buah dari apa? Menerima petunjuk. Diterima lalu dijalankan. Akibatnya apa? Ditambah lagi petunjuk, akhirnya juga diberikan ilham untuk menjauhi perbuatan dosa. Lalu Allah berfirman, "Fahal yanzuruna illa sa'ata an ta'tiyahum baghtah faqad jaa'a asyratuha fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum." Tidak ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali kiamat yang datang kepada mereka secara tiba-tiba. Sungguh telah datang tanda-tandanya. Maka apakah bermanfaat bagi mereka kesadaran mereka kalau itu sudah datang? Kalau kiamat sudah datang? Sekali lagi, tidak ada yang mereka nanti-nantikan kecuali kiamat yang datang kepada mereka secara tiba-tiba. Sungguh telah datang tanda-tandanya. Maka apakah bermanfaat bagi mereka kesadaran mereka jika kiamat telah tiba? Nah, ini terjemahannya Bapak ya. Insya Allah maknanya jelas ya. Jadi di sini Allah katakan tidak ada yang mereka nanti-nantikan kecuali kiamat. Mereka di sini siapa? Kafir ya. Di sini maksudnya kufar Makkah, orang kafir Quraisy ya. Jadi orang kafir Quraisy kan nantang pada Nabi. Mana? Coba kalau memang kiamat ada, segerakan, segerakan. Maka Allah katakan tidak ada yang mereka nanti-nantikan kecuali kiamat yang datang kepada mereka secara tiba-tiba ya. Tiba-tiba artinya tidak bisa ditebak. Langsung datang aja. Lalu Allah katakan faqad jaa'a asyratuha, padahal telah tampak telah datang tanda-tandanya, telah muncul tanda-tandanya. Jadi orang kafir Quraisy minta kiamat disegerakan. Mereka menantikan kiamat, padahal tanda-tanda akan datang kiamat sudah ada ya. Apa saja tanda-tanda kiamat? Di sini disebutkan oleh Imam Al-Mahalli, alamatuha, tanda-tanda hari kiamat, minha diantaranya bi'tsatun Nabi sallallahu alaihi wasallam, diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau Nabi diutus, Nabi Muhammad diutus, itu tanda kiamat sudah dekat. Ya. Sudah dekat. Karena itu Nabi akhir zaman ya. Wan syiqaqil qamar, begitu juga terbelahnya bulan. Wad dukhan, lalu keluarnya asap. Ini semua tanda-tanda yang sudah ada, ya, sudah ada. Jadi harusnya orang-orang musyrikin Quraisy merasa apa? Merasa apa? Was-was. Mereka ingin kiamat datang dengan tiba-tiba. Mereka ingin kiamat disegerakan, padahal tanda-tandanya sudah ada, ya. Fa anna lahum idza ja'atuhum dzikrahum, maka apakah bermanfaat bagi mereka kesadaran mereka kalau kiamat datang kepada mereka? Artinya gini, kalau misalkan kiamat datang kepada mereka tiba-tiba, mereka nantang, mana hari kiamat, datangkan dengan segera. Lalu Allah datangkan. Nah, lalu sadar, oh iya saya sadar, saya taubat. Bermanfaat nggak kesadaran mereka? Nggak ada manfaatnya. Di sini tadzakkurum ay la yanfa'uhum, tidak bermanfaat kesadaran mereka kalau kiamat sudah tiba. Karena taubat itu tidak diterima kalau matahari sudah terbit dari arah barat, barat sana ya, barat sana ya, ke sana sih. Sudah terbit dari arah barat, sudah terlambat. Ini kalau kiamat besar. Kalau kiamat sugro, kiamat kecil, apa itu? Mati, nyawa sudah sampai sini. Sebutkan dalam hadis, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai sini. Jadi kalau seorang udah sesak napas Bapak, tapi dia belum merasa ke sini, karena kalau orang meninggal merasa Bapak, menjalar dari kaki terus, biasanya begitu. Kalau kita mendampingi orang sakaratul maut Bapak, biasanya ketika dia sakaratul maut, kakinya tiba-tiba dingin, terus merembet ke atas, ke atas. Padahal sebelumnya hangat, tiba-tiba merembet sampai ke sini. Nah, kalau udah sampai sini terlambat. Maka kalau baru nyampe kaki, lalu tobat, masih diterima ya. Apa? Ditalkin ya. Cuman jangan nunggu itu ya. Oh nanti saya tobatin nunggu itu aja lah. Kalau udah nyampe kaki aja, jangan. Siapa yang bisa ngira? Kita nggak tahu kematian tiba-tiba kan, kecelakaan atau gimana ya. Jangan nunggu ya. Jauh-jauh hari sebelum ini, sebelum datang itu kita tobat.
Terus ada seorang ulama, siapa dulu yang pernah kita bahas dalam Sahih Bukhari, ketika ulama ini dia jatuh di rumahnya, jatuh sehingga terluka parah. Nah, sejak dia jatuh dia mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha, terus sampai akhir meninggal. Karena dia ingin akhir ucapannya la ilaha illallah. Padahal tanda-tanda sakaratul maut sudah ada belum? Belum, tapi dia udah mempersiapkan. Pokoknya saya ingin akhir ucapan saya itu. Terus saja. Sampai kalau tidak salah bukan cuman hitungan jam, 1 hari lebih. Bayangkan ngulang-ngulang itu terus, Bapak. Capek kan? Tapi ulama ini demi supaya akhir ucapannya baik, dia ngulang itu terus sampai meninggal. Ya. Nah itu ya, jadi kesadaran orang-orang musyrik ketika kiamat sudah tiba, oh sadar ternyata kiamat benar, ini terlambat. Kesadaran yang terlambat karena Allah tidak menerima taubat seorang hamba kalau matahari sudah terbit dari arah barat atau kalau nyawa sudah sampai kerongkongan, terlambat sudah. Lalu Allah berfirman setelah Allah menyebutkan bahwasanya yang dinantikan oleh orang-orang kafir itu adalah kiamat yang datang pada tiba-tiba. Lalu Allah sini memberikan perintah kepada nabinya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah kepada Allah atas dosamu dan atas dosa kaum mukminin dan mukminat, orang-orang beriman laki-laki dan perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Allah mengetahui tempat bolak-balik kalian, tempat kerja kalian maksudnya, wa mathwaakum, dan tempat istirahat kalian. Saya ulangi, ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah atas dosamu dan atas dosa kaum mukminin dan mukminat, dan Allah mengetahui tempat kerja kalian dan juga tempat istirahat kalian. Nah, di sini Bapak-bapak dan Ibu-ibu, Allah menyuruh nabinya, fa'lam, ketahuilah. Ini berarti perintah untuk apa? Berilmu. Nah, lihat tuh, Nabi suruh berilmu. Ya, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Setelah itu, wastaghfir lidzambik, dan mohon ampun. Ketahuilah, baru mohon ampun. Ketahuilah, ini ilmu kan? Mohon ampun apa? Amalan, ya kan? Berarti berilmu dulu, baru beramal. Nah ini Bapak ya. Makanya Imam Al-Bukhari menyebutkan ayat ini dalam bab al-ilmu qoblal qawli wal amal. Bab ilmu lebih didahulukan daripada berucap dan beramal. Artinya sebelum kita beramal harus punya ilmu. Dan kalau kita kalau kita sudah punya ilmu, hendaknya beramal ya. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Saya mau nanya nih, Allah, Nabi sudah tahu tidak bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah? Tahu kan? Kalau kita mungkin, kalau sebagian orang tidak tahu. Tapi kalau Nabi sudah tahu, tapi kenapa? Ketahuilah. Nabi sudah tahu kan? Maksudnya apa nih? Kata Imam Al-Mahali, dum ya Muhammad ala ilmika bidzalika nafi' fil qiyamah. Teruskanlah wahai Muhammad, teruskanlah pengetahuanmu tentang perkara yang bermanfaat itu di hari kiamat. Artinya, pengetahuanmu tentang tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, pertahankanlah. Teruskanlah. Artinya Bapak-bapak, ketika Allah misalkan dalam ayat lain, ya ayuhan nabiyyu taqillah, wahai Nabi, bertakwalah pada Allah. Pertanyaannya, sebelum turun ayat ini, apakah Nabi tidak bertakwa? Takwa. Kenapa Allah nyuruh bertakwa? Maksudnya bukan berarti Nabi sebelumnya tidak bertakwa, lalu disuruh takwa. Bukan. Tapi maksudnya teruskanlah ketakwaanmu. Nah ini Bapak ya. Jadi yang namanya fi'il amr, kata kerja dalam bahasa Arab, tidak mesti perintah untuk mengadakan sesuatu yang tidak ada, lalu jadi ada. Jelas Bapak? Ya contohnya gini, dalam kehidupan sehari-hari lah, misalkan di sini
sekolah Bapak. Misalkan ada murid, guru berkata kepada murid-muridnya sedang duduk, "Kum, bangunlah." Berarti guru ini minta apa? Minta apa? Si murid untuk mengadakan perbuatan yang belum dia kerjakan, kan? Dia lagi duduk suruh berdiri. Jelas Bapak ya? Nah, tapi anehnya, lain kali guru menyaksikan ada murid berdiri, lalu berkata, "Kum, berdiri, berdiri." Kan sudah berdiri, kok disuruh berdiri? Maksudnya apa ini? Teruslah berdiri. Nah, artinya kata kerja dalam bahasa Arab, maknanya seperti itu. Bisa maksudnya meminta, mengadakan sesuatu yang sebelumnya tidak ada, dan bisa maknanya teruskanlah yang sudah ada. Jelas Bapak ya? Maka ketika Allah berfirman kepada Nabi, "Wahai Nabi, bertakwalah kepada Allah." Artinya bukan Nabi sebelum turun ayat ini Nabi tidak bertakwa, bukan. Tapi maksudnya apa? Wahai Nabi, teruskanlah ketakwaanmu kepada Allah. Nah, itu ya. Jadi ketahuilah wahai Nabi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Artinya pertahankanlah pengetahuanmu tentang demikian, tentang perkara yang bermanfaat itu di hari kiamat. Wastaghfir lidzambik, dan mohon ampunlah atas dosamu. Mohon ampunlah kepada Allah atas dosamu. Li ajlihi, karena atas dosamu, karena dosamu. Qila lahu dzalik ma'ismatih. Dikatakan demikian dalam keadaan Nabi sudah terjaga dari dosa. Dia biar apa? Litastan nabi ummatuh, supaya umatnya meniru beliau. Artinya begini Bapak, Nabi ini punya dosa nggak? Punya. Ada yang berpendapat punya. Ada yang berpendapat punya. Mutlak. Ya, ini ada. Kalau ini para ulama sepakat, kalau dosa besar tidak. Sepakat para ulama, para nabi tidak mungkin melakukan dosa besar. Dosa besar apa? Zina, mencuri, bohong. Gak mungkin seorang nabi berbohong. Nah, tapi kalau dosa kecil, nah inilah yang terjadi perbedaan pendapat. Jumhur ulama berpendapat, ya, Nabi melakukan dosa kecil tapi tidak terus-menerus. Sekali terjatuh dalam dosa kecil langsung tobat. Beda dengan kita kan? Kalau kita kan, oh masih kecil, nggak apa-apa gitu. Ya kan? Ya kalau Nabi enggak ya, terjatuh. Nah ini pendapat jumhur. Tapi pendapat sebagian ulama mutlak, dosa kecil pun tidak. Ya, Allahu alam, yang lebih kuat dalilnya yaitu pendapat mayoritas ulama bahwasanya para nabi mungkin saja melakukan dosa kecil, tapi ingat tidak terus menerus. Karena dosa kecil kalau terus menerus jadi apa? Besar ya. Terjaga dosa besar. Nah, kita kembali nih. Nabi disuruh minta ampun kepada Allah atas dosanya. Padahal dia terjaga dari dosa. Ya, tujuannya apa? Kata Imam Al-Mahali, supaya umatnya meniru beliau. Wa qad fa'alahu, dan sungguh beliau sudah melaksanakan firman Allah ini. Apa? Perintah untuk apa? Melaksanakan firman Allah ini apa? Melaksanakan apa? Melaksanakan apa, Jais? Bukan. Kan tadi katanya Nabi disuruh Allah kan untuk istighfar, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya. Tujuannya supaya umatnya meniru beliau kan? Dan sungguh Nabi sudah melakukannya. Melakukan apa? Mencontohkan. Maksudnya Nabi istighfar. Kan tadi udah diperintahkan, Nabi pun lakukan. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, innil astaghfirullah fi kulli yaumin mi'ata marrah. Nah, ini disebutkan oleh Bukhari Muslim. Nabi pernah bersabda, sungguh aku beristighfar kepada Allah, memohon ampun kepada Allah 100 kali setiap hari. Kan Bapak, 100 kali. Kita taubat istighfar perlu berapa kali sehari ini? Paling ketika selesai sholat, astagfirullah, 3. Setelah itu ini sholat subuh tuh 5. 3 kali 5, 15 kali kita. Padahal dosa kita banyak apa sedikit? Lihat tuh. Kalau Nabi 100 kali, padahal dosanya sudah nih, lihat tuh. Maka inilah teladan kita Bapak ya. Perbanyak istighfar ya. Jangan kita merasa saya nggak ngerasa berbuat dosa, kayaknya bahaya sekali kalau orang nggak merasa berbuat dosa. Ya minimal dosa-dosa yang biasa terjadi di masyarakat, dosa ini. Mungkin kalau dosa yang dianggap besar seperti zina apa mungkin enggak, tapi dosa ini nih zaman sekarang kita bisa lepas dari ini. Ada yang sering lihat, oh ini yang bening-bening katanya ngeliat.
Belum ini dengar orang gibah kita diam saja, atau kita gibah kita sendiri yang gibah. Sedangkan gibah dosa apa? Besar, Bapak ya. Banyak dosa kita, Bapak ya. Nah ini, jadi Nabi disuruh Allah untuk istighfar, mohon ampun kepada Allah, padahal beliau terjaga dari dosa. Tujuannya apa? Supaya umatnya meniru beliau, mencontoh beliau, dan sungguh beliau benar-benar melakukan apa yang Allah perintahkan. Akhirnya apa? Beliau pun istighfar. Banyak istighfar kepada Allah, sampai sehari 100 kali. Setiap hari, Bapak ya. Bukan di bulan Ramadan saja. Ya, Bapak ya. Nah, jadi Allah katakan, ketahuilah, wahai Rasul, bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, dan mohon ampunlah atas dosamu dan dosa kaum mukminin dan mukminat, yaitu orang-orang beriman dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Ya tuh, Nabi disuruh mohon kepada Allah ampunan untuk siapa? Orang beriman. Luar biasa kan? Fihi, kata Imam Al-Mahalli, dalam firman Allah ini, ikramun lahum bi amri nabiyhim bil istighfari lahum. Di sini terdapat keterangan pemuliaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Allah hendak memuliakan orang-orang yang beriman. Dengan apa? Dengan menyuruh nabi mereka untuk beristighfar untuk mereka. Ini pemuliaan dari Allah untuk orang-orang beriman. Dengan cara apa? Allah menyuruh nabinya agar apa? Memohon kepada Allah ampunan untuk umatnya. Luar biasa ya ini kasih sayang Allah kepada kita semua. Lalu Allah katakan, wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum, dan Allah mengetahui tempat bolak-balik kalian dan juga tempat istirahat kalian. Mutaqallab ini kalau bahasa Arabnya dikata taqallab ya taqallabu, bolak-balik ya. Maksudnya apa? Di sini mutasarrafakum li asyghalikum fin nahar. Itu tempat kalian bekerja di siang hari. Jadi Allah tahu tempat kalian bekerja, wa mathwaakum, dan tempat istirahat kalian ya. Ma'wakum ila madaji'ikum bilail. Itu tempat kalian menuju kasur kalian di malam hari. Allah tahu di mana kalian bekerja, di mana kalian istirahat ya. Maksudnya apa? Ai huwa alimun bi jami'i ahwalikum la yakhfa 'alaihi syai'un minha fahdharu. Maksudnya Allah mengetahui segala keadaan kalian. Mau di tempat kerja, tempat usaha, tempat tidur, tempat apapun, Allah tahu ya. Tidak ada satupun yang luput bagi Allah sedikit pun. Tidak ada satupun keadaan kalian yang luput dari Allah, yang tersembunyi bagi Allah. Fahdharu, maka hati-hatilah. Artinya di sini kata Imam Al-Mahalli, wal khitab lil mu'min wa ghairihim. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang beriman dan selain mereka. Ya. Jadi maksudnya Allah mengingatkan kita untuk apa? Allah tahu tempat kerja kalian dan tempat istirahat kalian. Supaya kita apa? Ya, merasa diawasi, muraqabah. Allah mengetahui segala keadaan kalian. Tidak ada satupun keadaan kalian yang luput bagi Allah, maka hati-hatilah. Nah, itu maksudnya. Jelas Bapak ya? Nah, itu ayat ke-19 ya. Dari ayat ke berapa kemarin? 16 ya. Dari ayat ke-16 sampai ke-17 kita bisa mengambil beberapa pelajaran, di antaranya pertama, ada kalanya orang menerima ilmu tapi tidak mendapatkan hidayah. Seperti siapa? Nah, kan sini Allah katakan di antara mereka ada yang mendengarkan ucapanmu. Dengar ucapan Nabi. Tapi ketika sudah keluar ngomong kepada Ibnu Mas'ud, kepada Ibnu Abbas, apa yang dikatakan dia itu? Jadi nerima nggak? Tidak ya. Bisa jadi seorang mendengar ilmu tapi tidak dapat hidayah. Itu menunjukkan hidayah di tangan Allah. Ya. Walaupun biasanya kan kalau orang berkumpul dengan orang yang baik, jadi baik biasanya kan. Kalau orang berkumpul dengan orang-orang jahat, dia jadi jahat. Ini memang asalnya begitu, tapi ini juga belum pasti. Bisa jadi orang berkumpul dengan orang baik puluhan tahun, tetap aja buruk orang ini. Akidahnya rusak, akhlaknya rusak. Karena memang dirinya udah rusak gitu. Dan ada orang
lingkungannya rusak, tapi dia tetap baik. Ada kan? Ya, maka itu hidayah dari Allah ya. Allah membolak-balikan hati hambanya sesuai dengan kehendaknya. Ya, kita nggak bisa memastikannya. Walaupun tentu yang lebih baik bagi orang yang baik berkumpul dengan orang-orang baik ya. Dan memang hati itu akan dekat dengan orang yang tipe dengan dia. Jelas Bapak ya. Kalau orang baik biasanya dekat dengan orang baik, orang buruk akan dekat dengan orang buruk. Sampai-sampai para ulama berkata, misalkan dalam satu majelis ada 100 orang. 100 orang nih. Baik, di situ ada satu orang munafik. Lalu masuklah satu orang munafik. Maka satu orang munafik ini padahal baru masuk nih. Tiba-tiba ada rasa kedekatan dengan orang munafik ini. Karena memang itu tabiat manusia itu dekat dengan orang yang satu selera, satu tipe gitu loh. Nah itu ya. Nah itu faidah pertama. Lalu faidah kedua, peringatan agar tidak mengikuti hawa nafsu. Ya, sebab Allah katakan tadi terkait dengan orang-orang munafik, mereka itulah orang-orang yang Allah kunci mati hati mereka dan mengikuti hawa nafsu mereka. Maka mengikuti hawa nafsu itu tercela. Apa maksud mengikuti hawa nafsu? Segala sesuatu, segala perbuatan yang bertentangan dengan wahyu berarti mengikuti hawa nafsu. Kalau ada ayat Al-Quran begini, hadis begini, tapi ngikutin yang ini ayatnya jelas, hadisnya ada, tapi dia nggak ngikutin, malah ngikutin yang ini, perbuatan ini, pendapat ini, berarti sudah ngikuti hawa nafsu ya. Dan alangkah banyak yang seperti itu ayat sudah disampaikan, hadis disampaikan, pendapat ulama mazhab disampaikan, tapi dia masih tapi kalau ini banyak orang zaman sekarang itu, buktinya yang duduk di sini nih berpendapat boleh. Ayat Al-Quran mengharamkan, hadis mengharamkan, 4 imam mazhab mengharamkan, nggak diterima, milih pendapat orang belakangan. Nah berarti ini sebenarnya mengikuti hawa nafsu Lalu faedah berikutnya yang bisa kita petik dari ayat-ayat tadi, diantaranya sebagaimana sudah kita bahas, balasan atas suatu kebaikan adalah kebaikan setelahnya. Kalau kita melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan mempermudah kita untuk melakukan kebaikan setelahnya. Nah lalu berikutnya yang bisa kita petik dari ayat yang sudah kita bahas tadi, kiamat itu datang secara tiba-tiba, tidak bisa kita terka, walaupun tanda-tandanya bisa kita ketahui. Artinya nggak bisa seorang memastikan kapan datang hari kiamat. Bisa Bapak-Bapak? Nggak bisa. Maka kalau ada orang yang memastikan hari kiamat, kita pastikan dia pendusta, bin pembohong, bin dajjal. Nah, nggak ada orang yang tahu hari kiamat kapan ya. Karena zaman sekarang ada orang-orang ahli akhir zaman. Oh, diperkirakan nanti kebetulan tahun segini terjadi kiamat, berdasarkan ini. Nggak jelas mana riwayatnya. Nah, itulah. Dan herannya laku. Digemari oleh sebagian kaum muslimin. Ceramah-ceramah model gitu. Hari kiamat terjadi gini, ketika meninggalnya Raja Abdullah maka akan terjadi pertengkaran sesama anak-anak raja, lalu ini terjadi. Wah, cocokologi, nah istilahnya gitu. Iya. Ya lalu terakhir Bapak, faidah berikutnya yang bisa kita petik dari ini, faidah berikutnya, yaitu tobat tidak akan diterima kalau sudah datang hari kiamat. Lalu terakhir, berilmu harus didahulukan sebelum beramal ya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Ketahuilah bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Lalu apa? Istighfar. Tahu dulu baru istighfar. Berarti berilmu dulu baru beramal ya. Dengan ini selesai kita sampai ayat yang ke-19 ya. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk ayat ke-20 ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.